إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana cara mendakwahi orang tua dan saudara yang masih melakukan kesyirikan Ustadz? Sementara saya belum punya keberanian dan ilmu untuk menyampaikan kepada orang tua Ustadz. Ya, pertama, kalau memang kita merasa kita belum punya ilmu dan belum punya keberanian, berarti kita terlebih dahulu menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu terlebih dahulu. Kita bekali diri kita dengan ilmu secukupnya. Karena memang yang namanya ilmu itu sebelum kita berdakwah, memang harusnya kita berilmu dulu baru kita berdakwah. Dahulu Nabi SAW mengirim utusan ke Yaman misalnya. Yang beliau utus ya orang-orang yang berilmu. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, dan beliau adalah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari, juga demikian. Beliau adalah seorang ulama sahabat Nabi SAW. Memang yang namanya dakwahnya harus memiliki ilmu. Jadi kalau memang kita belum berilmu, belum kuat ilmunya, ya kita belajar dulu. Sabar sebentar. Ya, dan yang dipelajari tentunya bukan hanya materi saja. Kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Kalau kita mau berbicara kepada orang tua, kita mau berbicara kepada kerabat, tentunya beda cara ucapan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya, maka ini juga harus dipelajari oleh seseorang, sehingga dakwah selain materi apa yang akan kita sampaikan, demikian pula kita perlu mengetahui jenis-jenis orang yang akan kita dakwahi. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan tentunya kesabarannya. Sabar dalam menyampaikan dakwah ini kepada orang tua kita. Kalau dengan orang lain saja kita dituntut untuk bersabar dalam berdakwah, maka tentunya orang tua yang sangat kita cintai, yang telah berjasa di dalam kehidupan kita, kerabat yang dekat dengan kita, tentunya kita harus lebih bersabar lagi. Ya, mungkin kita akan menyampaikan sesuatu kepada mereka dan mereka justru malah menanggapi dengan cara yang tidak baik, mengomeli kita, ya, meremehkan diri kita, atau bahkan mungkin memboikot, atau bahkan mengusir kita. Maka seseorang harus bersabar di dalam berdakwah, mendakwahi orang tua. Terkadang harus ya membutuhkan waktu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang lebih untuk mendakwahi kedua orang tua kita. Jangan kita putus asa. Nabi SAW ketika beliau mendakwahi Abu Thalib, apakah hanya setahun atau 2 tahun? Tidak. Sampai ketika Abu Thalib di akhir hayatnya, sebelum dia meninggal dunia, Nabi SAW masih sempat untuk mendakwahi Abu Thalib. Ya, ketika dia sudah mau meninggal dunia, Nabi mendakwai dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kasih sayang beliau kepada pamannya. Demikian seharusnya seorang muslim, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang kuat bagaimana sampai hidayahnya kepada pamannya, meskipun itu di akhir hayat beliau. Dengan orang tua kita sendiri harusnya kita lebih semangat lagi. Ya, sampai kapanpun kita bersabar. Jangan kita putus asa karena orang tua kita kok nggak menerima apa yang kita sampaikan. Terus kita sampaikan.
Semoga di suatu saat mereka akan mendengar dan mau menerima apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa, dalam mendakwai orang tua dan siapapun, kita dahulukan yang paling penting di antara isi agama Islam ini. Nggak mungkin mereka langsung mengetahui berbagai perkara dalam agama Islam. Kita dahulukan yang paling penting, yaitu tauhid. Ajarkan kepada mereka makna la ilaha illallah. Dan insya Allah mereka hafal. Kalau cuma ucapan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, mereka mengetahui dan hafal yang demikian. Nah, mulai dari sini kita terangkan. Kita ajak mereka untuk memahami dengan baik makna la ilaha illallah. Mungkin bisa kita sampaikan, Pak, tahu nggak makna la ilaha illallah? Tahu nggak makna asyhadu alla ilaha illallah? Kalau mereka benar dalam menjawab, kita puji mereka, Masya Allah. Berarti maknanya dipahami oleh mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tinggal nanti kita menyebutkan contoh-contohnya. Ya, perkara-perkara dalam kehidupan kita sehari-hari yang dilakukan oleh sebagian kita dan sebagian masyarakat kita, yang mereka mayoritas adalah Muslim, ternyata yang mereka lakukan ini bertentangan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ternyata mereka salah dalam memahami, ya kita sebutkan makna yang benar. Seandainya orang tua kita meninggal dunia dalam keadaan mengenal tauhid ini, maka itu sudah keberuntungan yang besar. Seandainya mereka masih melakukan bid'ah-bid'ah, misalnya, tapi dia sudah mengenal tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ini adalah keberuntungan yang besar. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Dan orang tua kita mengatakan la ilaha illallah. Dan beliau dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kita berharap semoga Allah SWT mengampuni beliau dan memasukkan beliau ke dalam surga bersama orang-orang yang bertauhid. Baru setelah itu kita ajarkan tentang misalnya makna syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita terangkan sedikit demi sedikit tentang makna dari persaksian ini. Kemudian kita sampaikan bahwasanya di antara tuntutan dari persaksian ini adalah melaksanakan sunnah beliau, menjauhi bid'ah dan seterusnya. Baru kemudian kita sebutkan contohnya. Ya, dengan cara seperti itu, dengan cara bertahap dari yang paling penting kemudian yang penting, disertai dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada orang tua kita dan memberikan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam.